Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai strong point gizi yang terlupakan. Ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Nusajaya Depok, di mana nanti akan banyak dibahas oleh Bapak Nurdin sendiri, dan mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu tenaga pendidik sekalian setelah mendengarkan pembahasan dari Bapak Nurdin akan lebih semangat untuk semester ganjil ini, dan banyak sekali yang akan dibahas tentunya. Baik, langsung saja kepada Bapak Nurdin Rifai selaku Ketua Yayasan Nusajaya Depok untuk menyampaikan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu, kesempatan ini langka. Saya sebetulnya sudah sangat menantikan kesempatan ini, karena ini adalah baru pertama kali ketika Bapak dan Ibu akan mengajar di semester berikutnya ini, saya menyampaikan beberapa pesan penting. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menampilkan satu ekspresi kesedihan sebenarnya. Ekspresi kesedihan ketika kita melihat perjalanan gizi yang seharusnya tidak seperti sekarang. Saya menginginkan ada satu kesadaran dari Bapak dan Ibu untuk mengembalikan beberapa hal penting yang sering dilupakan. Beberapa dosen yang lama mungkin ingat ketika awal corporate culture gizi itu mulai dibangun. Setiap mahasiswa itu diwajibkan tegur sapa, senyum kepada dosen, dan dosen juga memberikan satu satu attitude yang menyenangkan. Selain juga perform juga mereka rapi, disiplin, kemudian juga berdedikasi dan sebagainya. Dan ini saya kira harus dikembalikan sekarang. Saya kira dalam keadaan pandemi seperti ini, waktunya untuk mengevaluasi apakah perjalanan proses belajar mengajar ini sudah tepat. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa pesan penting yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan nanti di dalam proses belajar mengajar, baik itu online maupun offline nantinya. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa gizi ada? Gizi ada itu karena satu, dia mempunyai satu musuh yang sama, yaitu pengangguran. Gizi itu hadir untuk membasmi itu, meniadakan itu, mengeliminir itu. Atau kalau bisa kita mengendalikan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah sampai kepada cita-cita itu? Saya kira itu nanti akan dikembalikan kepada masing-masing dari kita untuk mengevaluasi. Bapak dan Ibu sekalian, basis dari filosofi gizi dengan filologinya itu bukan sekedar jargon belaka. Knowledge, mentality, network, itu bukan, tetapi ada basis teori yang kuat. Saya ingin punya gambaran, nanti saya ingin membayangkan setelah nanti ada beberapa pembahasan, nanti akan kita rangkum, kira-kira bentuk seperti apa yang ideal. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat, sebenarnya saya sudah sampaikan ini, pernah saya sampaikan kepada Pak Syarif Hasan kalau nggak salah, Menteri Tenaga Kerja waktu zaman Pak SBY, bahwa sebenarnya kita mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, yaitu dengan cara mengeliminir serendah mungkin pengangguran terdidik. Tapi apa rumusnya? Apa basisnya? Saya udah searching, riset kita lakukan sudah lama sekali. Bahkan saya membaca buku
beberapa buku yang ditulis oleh para ahli tentang bagaimana cara untuk berhasil di dalam pendidikan. Hari ini saya akan membawa beberapa catatan-catatan. Saya teringat kepada seorang ahli pendidikan namanya Benjamin Bloom tahun 56. Tahun 56 Benjamin Bloom itu menggagas 3 model hierarki pendidikan yang disebut dengan taksonomi Bloom. Saya kira kalangan pendidik sudah tahu bahwa taksonomi Bloom itu sebagai satu resep yang memungkinkan terjadinya transformasi pendidikan sejak dia masuk ke dalam bangku kuliah atau lingkungan sekolah sampai dengan keluar atau sampai dengan selesai. Yaitu 3 hierarki itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini saya kira di dunia pendidikan sudah tidak heran bahwa sebenarnya untuk berhasil di dalam pendidikan maka tidak saja jadi pendidikan itu bukan, it's not about filling the pail, but firing a fire. Jadi lebih banyak harus bisa membakar semangat, bukan mengisi ember yang kosong. Jadi kognitif itu harus dibarengi juga dengan afektif dan kemudian psikomotor. Jadi diimplementasikan. Jadi kalau saya katakan bahwa dari taksonomi Bloom itu di dunia pendidikan ternyata tidak serta-merta hanya bisa berhasil di dunia pendidikan, tapi juga di pendidikan lain. Sebagai contoh, kita lihat seorang olahragawan misalnya. Misalnya siapa? Marilyn King misalnya. Marilyn King adalah seorang pemenang medali emas 2 kali berturut-turut dalam Olimpiade di Munich, di Munchen, dan di juga Montreal tahun 72 dan 76. Dan sebagai seorang atlet yang luar biasa, itu dikagumi, dan sekarang sejarah sudah mencatat bahwa kenapa Marilyn King begitu bisa berhasil. Marilyn King ini setelah dia berhasil, dia mengemukakan beberapa rumus-rumus tentang kesuksesannya itu. Bahkan diundang oleh lebih dari 200 institusi pendidikan di dunia untuk memberikan konferensi tentang pendidikan. Juga ada 500 lebih multinational company, perusahaan di seluruh dunia yang memberikan yang meminta jasa dari Marilyn King untuk bisa bagaimana cara meleverage sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Saya kira apa sebenarnya yang dikatakan oleh Marilyn King? Marilyn mengatakan begini, kalau orang mau sukses harus ada 3 unsur. Yang pertama harus ada vision. Jadi kalau vision saja itu nggak cukup. Jadi menurut Marilyn King ada vision, ada passion atau gairah, ada action. Kalau ada vision, ada gairah, tapi tidak ada aksi, itu NATO kata dia. No action to only. Kemudian dia mengatakan kalau ada vision, ada action, tetapi tidak ada gairah, ini tanggung. Hasilnya juga ya serba tanggung, apa adanya. Ya. Kemudian kalau dia mengatakan juga kalau ada action, kemudian ada passion tetapi tidak ada vision, itu akan keliru, akan tiba di tempat yang salah. Ini setelah dibuktikan, ternyata memang betul. Dan perusahaan banyak juga mengadopsi filosofi ini. Untuk contoh di dunia bisnis contoh. Di dunia bisnis juga sebenarnya ada jargon seperti itu. Misalnya di marketeer.com, kemudian dia meriset apa sebenarnya keberhasilan dari satu institusi atau individual. Ternyata itu adalah gabungan 3 hal juga. Yaitu digabungkan ada smart, attitude, dan action. Smart, attitude, action. Apakah ada lagi yang melaksanakan? Ada. Di tingkat Asia misalnya ada seorang anak muda yang pernah tahun 2012 itu mendapatkan award sebagai Young Entrepreneur of Asia 2012, Edvan Kautar. Dia mengatakan dalam keberhasilan bisnisnya selalu dia menggabungkan tentang adanya
gairah atau passion, visi misi, dan ada action. Selalu 3 root itu. Lalu kalau kita lihat, filosofinya apa? Nah, ternyata Giji melakukan modifikasi terhadap filosofi itu. Kalau kita lihat, kenapa kita tidak membolehkan atau paling tidak menafikan kalau ada lulusan kita yang menganggur? Dikarenakan kekurangan atau lemahnya trilogi itu diterapkan. Kalau kita lihat, pertama knowledge. Knowledge itu kita derivasi dari teori-teori yang tadi saya sudah katakan tadi, bahwa sebenarnya di dalam pendidikan tinggi, knowledge itu adalah satu visi tentang bagaimana kita mengisi kognisi kita, tentang pengetahuan, tentang bisa mengantisipasi tentang keadaan, terutama untuk menghadapi masa depan. Dan knowledge ini, itu yang dilakukan oleh bapak-bapak di dalam proses belajar mengajar, di dalam tatap muka, di dalam kelas. Tetapi apakah 2 hal ini juga dipenuhi? 2 hal lain yang menjadi pelengkap dari trilogi itu, yaitu masalah mentality dan juga masalah network. Nah, itu di situ sebenarnya yang menjadi titik lemah kita, di mana ke depan tidak boleh lagi. Bapak dan Ibu, saya mendengar ada beberapa case dari beberapa mahasiswa. Ternyata saya kira bukan hanya mahasiswa Giji, tapi mahasiswa secara umum. Mereka yang tadinya kuliah, kemudian kuliah, belajar, dan seterusnya sampai dia lulus, maka ada yang di dalam benak pikiran mereka pertama kali adalah mereka mempunyai harapan setelah dia memperoleh status sarjana. Lalu dengan ijazah itu mulai melamar kerja. Melamar, pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, keempat ditolak. Kalau sudah berkali-kali ditolak, apa yang terjadi? Terjadi mental breakdown. Nah, itu yang terjadi, mental breakdown, akhirnya mereka banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, sehingga lulusan kita menjadi orang-orang yang sinis, kemudian tidak mempunyai mental fighting spirit, sehingga banyak juga akhirnya dia kuliah lagi, kuliah S2. Ya tunggulah nanti S2 barangkali. Tapi sebenarnya ada hal yang penting yang harus diajarkan di dalam perguruan tinggi, yaitu masalah mentality. Supaya mengatasi mental breakdown yang kemungkinan itu bisa dialami oleh para lulusan yang tidak mempersiapkan mentality dan network. Jadi saya mengatakan bahwa 3 hukum itu luar biasa. Kalau kita di dalam bisnis itu mentality menjadi nomor 1. Karena itu saya kira hierarki di dalam Giji kita adopsi. Yang pertama adalah mentality, yang kedua itu adalah knowledge, yang ketiga baru networking. Jangan lupa bahwa sebenarnya ketiga-tiganya ini adalah harus dilaksanakan secara simultan. Bapak dan Ibu, kalau saja kita bisa menggaranti, kalau saja 3 hal ini diterapkan dengan konsisten, maka akan bisa menghindari dari 3 kemiskinan. Miskin pikir dengan knowledge, miskin mental dengan mentality, dan miskin kekayaan atau peluang dengan network. Kalau kita lihat roots dari trilogi of Giji ini sebenarnya mempunyai akar yang sudah sangat lama sekali terbukti. Dan ini saya kira, saya menginginkan atau membayangkan begini Bapak dan Ibu. Suatu saat Bapak dan Ibu masuk dalam kelas, baik itu kelas offline maupun online, itu dengan cara yang berbeda kali ini. Saya ada referensi, ini saya punya buku dari Dennis Lipke. Saya beli, memang masih impor, belum ada di Indonesia, Big Picture. Ini ditulis oleh Dennis Lipke. Sebetulnya ini buku sudah lama sekali. Kalau Bapak dan Ibu bisa mendalami ini, saya kira visi misi sebagian besar sudah bisa kita adopsi dari buku ini. Apa sih yang menarik dalam buku ini? Bapak dan Ibu sekalian, Dennis Lipke ini seorang pendidik
di Amerika Serikat. Beliau ketika mendirikan sekolah, itu semua siswanya itu dari kalangan menengah bawah, dari kalangan miskin. Mereka yang tidak terdidik, yang tidak mempunyai background pendidikan, yang serba kekurangan terutama dalam akses ke pendidikan, maka dikumpulkan oleh Dennis Lidke. Ketika dia mendirikan sekolah ini, apa yang terjadi? Dennis Lidke telah membuktikan hasilnya luar biasa. Ternyata lulusannya sangat bisa berkompetisi dan menjadi number one. Lalu kenapa hal ini bisa dilakukan oleh Dennis Lidke? Yang dilakukan pertama kali adalah dia melakukan rekrutmen kepada para pengajarnya. Itu pertama kali. Pertama kali yang dilakukan oleh Dennis Lidke adalah bahwa sebenarnya yang menjadi jantung keberhasilan dari suatu pendidikan itu adalah pengajar atau dosen. Lalu apa yang diterapkan di sini? Saya membaca saja tujuan dari pendidikan menurut Dennis Lidke. Dia dikatakan truly enjoy their life and their work. Jadi sebenarnya mahasiswa atau siswa itu harus dipastikan bahwa di dalam proses belajar mengajar itu harus enjoy. Harus sesuai dengan passion yang ada pada mereka. Di buku ini juga dijelaskan bahwa praktek pendidikan yang dilakukan oleh Dennis Lidke, yaitu sebuah siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih passionnya apa. Kemudian mereka diwajibkan untuk mendalami apa yang menjadi passionnya. Dosen atau guru itu hanya memberikan fasilitasi pengetahuan yang cukup supaya bisa dikembangkan. Sebagai contoh, kalau ada seorang anak yang tertarik misalnya kepada kuliner misalnya, atau ya kuliner misalnya begitu, maka itu didorong. Semua mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis kuliner itu diberikan. Jadi para dosen itu menyajikan atau memberikan waktu kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu untuk bisa mempresentasikan apapun yang berhubungan kuliner dikaitkan dengan mata kuliah yang diberikan. Ini akan sangat menarik Bapak dan Ibu karena kita lihat bahwa sebenarnya passion dari para mahasiswa itu unik dan mereka itu tidak bisa kita membuat generalisasi. Jadi harus customize. Caranya customize bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan apa yang menjadi passionnya. Jadi, misalnya ada seorang dosen yang memberikan kuliah tentang marketing misalnya. Lalu, sekelompok mahasiswa atau mahasiswa itu suruh dia mempresentasikan tentang marketing, tapi yang berkaitan dengan passionnya. Misalnya kalau dia tadi kuliner, entah itu dia senang dengan bisnis di IT atau apapun namanya, atau di properti misalnya, dia harus mempresentasikan itu. Dia harus melakukan riset sendiri dengan basic knowledge yang kita berikan oleh dosen. Jadi dosen tinggal mendengarkan saja apa yang telah dipresentasikan, kemudian kita menuntut dia untuk mendorong, didorong, kemudian dibenamkan ke dalam passion yang menjadi impiannya itu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari proses belajar seperti ini? Dosen bisa belajar dari mereka. Karena itulah passion mereka. Karena itu profiling di awal, jadi dosen mungkin di pertama lebih bagus tanya-tanya atau kita punya data-data awal tentang mahasiswanya, apa passionnya, apa keinginannya, apa cita-citanya. Karena jangan lupa, tugas kita itu sebenarnya ingin memastikan bahwa mereka nanti dihantarkan kepada keberhasilan yang menjadi passion mereka. Jadi sebenarnya kalau kita mengajar sebagaimana biasanya, maka sudah pasti gagal, Bapak. Saya garanti, kalau kita hanya mengajarkan, hanya mengisi otaknya yang kita anggap kosong itu, kita akan gagal. Dia harus mempunyai passion, harus punya gembira, harus dengan gairah, harus dengan kesenangan, kegembiraan, kemudian harus dengan antusiasme. Dan itu sebenarnya perlu didorong oleh dosen. Jadi sekarang dosen harus, saya ada 3 peran yang harus dimiliki oleh dosen. Sebagai dosen wajib bertanggung jawab kepada knowledge dari mahasiswa. Tapi
Tapi dosen juga harus sebagai motivator. Dia bertanggung jawab terhadap mentalitas atau peningkatan mentalitas dari mahasiswa. Dan dosen sebagai praktisi bertanggung jawab untuk bisa memperluas network mahasiswa untuk bisa nantinya berkiprah di masyarakat. Saya kira sekarang ini sudah ada kemerdekaan belajar. Ini saya kira momentum yang bagus, di mana boleh saja secara internal di dalam kampus itu ada 5 semester, tapi ada 3 semester yang bisa di luar. Kalau nggak salah sekitar ada 20 SKS yang juga bisa kita kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi yang lebih maju dengan kita atau dengan dunia industri. Saya kira ini juga menjadi peluang dari para dosen untuk bisa mendorong mereka. Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai mahasiswa menganggap bahwa sekolah ini hanya sebagai satu rutinitas, satu kewajiban saja, atau hanya dorongan keterpaksaan atau menunda sampai dia mendapat pekerjaan dan sebagainya. Seharusnya dia masuk ke kampus kita itu dengan satu harapan bahwa dia akan dihantarkan oleh para dosennya untuk menemukan potensi yang ada pada mereka itu. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sekarang saatnya Bapak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bagaimana cara mengelaborasi potensi mahasiswa itu menjadi kekuatannya. Jadi tidak lagi misalnya hanya one way saja. Tapi di sini saya kira Bapak akan sangat tercengang dengan hasilnya apabila kita memberiakan kepada para mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mempresentasikan apapun tentang passionnya dan sebagainya. Hasilnya kan luar biasa. Ini saya kira memang karena kalau kita mengajar saja begitu, hanya berdasarkan pendekatan-pendekatan kurikulum saja, saya kira ini akan keliru dan kita tidak akan mencapai sasaran apa yang kita inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting sekali. Mudah-mudahan ini kan bisa kita lakukan evaluasi. Saya ingin menjadi mudah-mudahan saya akan bisa memonitor dan juga dengan Pak Martino selaku Ketua STIA untuk bisa memonitor apakah trilogi itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak pada waktu pelaksanaan proses belajar mengajar itu. Dan sekarang bentuknya nanti akan dikoordinasikan dengan manajemen bagaimana kita ingin memastikan bahwa hal itu bisa dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira bahwa kalau kita doing business as usual, saya kira kita keliru. Harus ada kepastian, kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita berikan itu berguna oleh mereka. Jadi Bapak dan Ibu mempunyai hak untuk bisa menseleksi materi-materi apa, hal-hal apa saja yang paling baik untuk mereka. Jadi pendidikan itu adalah tentang mereka, bukan tentang kita. Pendidikan itu adalah tentang bagaimana mengatakan cita-cita mereka dan bukan tentang kita. Saya kira di sini unsur pedagogik yang nggak boleh terlupakan. Kembali lagi kepada tema kita, yaitu tentang strong point kita yang terlupakan. Bapak dan Ibu sekalian, dulu kalau ada dosen yang masuk tanpa dasi misalnya, dia malu. Atau terlambat lebih dari 5 menit, itu malu dan didenda. Dulu dosen yang mengajar misalnya sampai jam 9 malam, tapi kurang dari itu sudah pulang, itu menjadi bahan tertawaan dari para mahasiswanya, dan itu didenda. Siswa yang masuk dengan tidak mempunyai perform yang baik, atau tidak bertegur sapa dengan yang lebih senior, itu didenda. Mereka dulu ada yang namanya attitude controller. Hanya bisa mengontrol attitude itu. Kenapa itu penting? Penting sekali. Ini bukan masalah dasi, ini bukan masalah blazer. Ini adalah masalah kepatuhan, masalah disiplin. Karena tidak ada bangsa yang maju tanpa disiplin. Bapak dan Ibu sekalian, dulu Gici dibangun atas itu. Bahkan pada waktu itu legalitasnya juga belum ada.
baru dalam proses. Tidak seperti sekarang. Jadi, tapi minatnya itu sangat tinggi pada waktu itu dikarenakan ternyata masalah attitude, baik itu attitude mahasiswa maupun attitude dari para dosen, itu menjadi sangat sentral dan vital. Mudah-mudahan ke depan ini akan bisa diperbaiki oleh kita semua, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama Bapak dan Ibu. Apakah di dalam hati Ibu, Bapak-Bapak, ada terbesit satu perasaan atau bertanya kepada diri sendiri, apa kira-kira ilmu pengetahuan yang telah kita berikan itu mampu merubah kehidupan mereka? Pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah pengetahuan yang kita berikan itu bisa menjamin, paling tidak memberikan satu perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga kita ingin memastikan yang kita berikan itu adalah yang terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, para dosen, mudah-mudahan saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu bahwa ini adalah momentum yang paling baik. Kemarin di dalam webinar beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa status kita sebagai sekolah tinggi ilmu ekonomi itu mempunyai satu potensi yang jauh lebih baik dibandingkan bentuk universitas ataupun akademik. Kenapa demikian? Ternyata memang di dunia dimanapun bahwa orang yang sebagian besar 75% mereka adalah lulusan yang mempunyai kemampuan intelektual yang rata-rata sesuai dengan distribusi normal, sehingga yang benar-benar cerdas, sangat cerdas ataupun jenius itu memang banyak kalau di perguruan tinggi itu di luar negeri itu masuk ke universitas. Tetapi kalau atau di Jerman namanya gymnasium gitu. Kemudian kalau yang mayoritas itu masuk ke dalam satu sekolah yang dual function. Jadi ada edukasi akademiknya dan juga ada vokasinya. Jadi kita ada di tengah-tengah itu. Jadi kalau akademik itu biasanya kalau akademi atau politeknik itu lebih banyak ke praktek, teorinya sedikit. Kalau universitas lebih banyak kepada riset, gitu ya, riset dan sekolah tinggi, yaitu saya kira kombinasi yang mencerminkan distribusi normal dari sebagian besar lulusan kita. Jadi lulusan Indonesia itu kalau kita lihat jumlah SMA dan SMK negeri itu rata-rata sekitar 13.000, baik itu SMK maupun SMP, dan ini oleh Pak Menteri sekarang sudah mulai refleksi bahwa sebenarnya SMA-nya terlalu banyak. Itu akan diturunkan dari 13.000 menjadi 6.000-an, sedangkan yang SMK dari 13.000 menjadi 20.000 sampai 25.000. Karena ini akan menggambarkan potensi yang faktual di masyarakat. Sehingga mereka yang ke universitas itu yang hanya kira-kira 11% dari lulusan mereka yang sangat cerdas dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa kebanyakan kita tidak cerdas, tidak semangat begitu, tetapi ini adalah berdasarkan fakta bahwa mayoritas itu memang tidak menyukai riset-riset seperti itu. Biarlah mereka yang menyukai riset masuk ke universitas sebagai peneliti dan sebagainya, tetapi mayoritas dari mahasiswa kita, anak-anak muda kita itu membutuhkan pengetahuan dan juga skill. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak berkehendak untuk menjadi universitas. Kita tidak akan pernah mau menjadi universitas walaupun ada kesempatan untuk itu. Karena nanti dituntut untuk bisa berapa jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan, berapa publikasi ilmiah yang sudah diterbitkan, berapa citasi yang di-quote oleh banyak orang dan sebagainya. Dan itu buat sekolah yang mengkombinasikan antara akademik dengan vokasi ini akan sangat sulit untuk bisa mengikuti itu. Jadi tidak heran kalau di dunia perguruan tinggi atau universitas terbaik itu selalu ya universitas yang research based. Jadi perguruan tinggi Indonesia yang negeri saja itu ada di kisaran 300-an, 500-an rankingnya berdasarkan di misalnya QS gitu atau di odometer. Tetapi saya kira kalau GICI kita sudah tahu bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah applied.
Yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang berbasis kepada kemampuan aplikasi. Jadi terapan. Dan saya kira ini ada di tangan bapak-bapak sekalian. Saya kira mungkin itu dulu pesan-pesan yang kita saya ingin setback. Ada satu momen di tahun 2005 ketika kita belum mempunyai legal aspek dari pendirian sekolah kita. Kita pernah tanya kepada mahasiswa Gici saat itu, kenapa kamu masuk Gici? Jawabannya seragam, karena Gici beda. Kalau sekarang, kalau kita tanya kepada mahasiswa kita, mereka tidak pernah menjawab itu. Saya ingin ini dikembalikan. Kenapa mereka mengatakan bahwa kami beda karena kami mempunyai cita-cita yang sesuai dengan passion kita. Saya kira itu mungkin sementara pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti nanti di dalam proses belajar mengajar yang Bapak dan Ibu emban sebagai satu amanah untuk bisa memastikan apa yang Bapak berikan itu akan berguna kepada mereka baik saat ini maupun di masa depan. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.